Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Minggu Palmarum 5 April 2020, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, hari ini kita masih melaksanakan ibadah Minggu Palmarum dalam sebuah situasi yang tidak seperti biasanya. Karena biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya dalam Minggu-Minggu Palmarum kita akan disibukkan dengan aktivitas gereja yang ekstra berhubungan dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Tetapi saat ini semuanya berbeda. Namun demikian, sebagaimana dalam nas khotbah minggu lalu, kita diingatkan supaya memaknai ibadah di rumah-rumah seperti saat ini sebagai awal dari proses pembaharuan iman yang fundamental, yang berakar kuat sehingga tahan uji. Maka ibadah hari ini juga akan kita maknai dengan sebuah perenungan bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias dengan pola yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dengan suara sorak-sorai dan kerumunan orang banyak seperti dituliskan dalam nas khotbah kita hari ini. Maka kondisi ini juga akan kita maknai dengan sebuah pemaknaan sambutan kedatangan Mesias dalam konteks prapaskah yang tidak berorientasi kepada sorak-sorai lahiriah, tetapi harus benar-benar dari keyakinan dan pengakuan bahwa Yesuslah anak Allah yang menjadi juru selamat dunia, yang tujuannya juga pasti bermuara kepada bagaimana kita merespon kondisi sekarang supaya tetap percaya dan jangan hanya di dalam mulut mengatakan badai pasti berlalu, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita, tidak hanya sebatas lip service. Karena jujur saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sulit membedakan yang mana yang menyatakannya yang benar-benar karena percaya dan yang mana yang dihantui ketakutan dan kepanikan. Untuk itu kita perlu menyadari melalui refleksi nas khotbah hari ini, seandainya kita ada dalam kumpulan keramaian saat Yesus disambut dan dielu-elukan di Yerusalem, tipe orang yang bagaimanakah kita di dalam penyambutan ini? Karena dari apa yang dicatat dalam nas khotbah kita, ada beberapa tipe orang-orang yang merespon kedatangan Yesus. Yang pertama adalah pasti ada orang-orang yang hadir di sana hanya sekedar melihat-lihat saja, yang karena pernah mendengar kabar bahwa Yesus pernah menyembuhkan
bahkan pernah membangkitkan seorang yang bernama Lazarus, maka mereka hanya termotivasi oleh kekaguman sosok Yesus. Yang kedua, ada juga dari antara mereka adalah orang-orang yang akan merayakan tradisi Paskah Yahudi. Maka boleh jadi dengan tanpa sengaja mereka menjadi terlibat dalam aktivitas keramaian itu. Lalu tipe orang yang ketiga adalah ada orang yang menyambut Yesus secara politis. Mengingat pada masa itu tekanan penguasa pemerintah Romawi sudah sangat membuat orang Yahudi menderita. Maka mereka sengaja datang tentunya dengan sebuah harapan Yesus akan menjadi pemimpin yang akan menaklukkan pemerintahan Romawi. Tetapi yang keempat, pasti ada juga di antara mereka, walaupun mungkin hanya sedikit, yang sebenarnya sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keempat tipe orang-orang yang hadir di sana sambil mengambil daun-daun palem, semuanya bersorak dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Semuanya yang hadir bersorak, Hosana. Apa itu arti Hosana? Kata Hosana berasal dari bahasa Ibrani Hosyan, berarti selamat. Maka Hosana merupakan seruan atau doa permohonan yang berarti selamatkanlah. Dengan demikian semua orang yang hadir di sana, yaitu keempat tipe orang yang hadir menyambut Yesus itu, semuanya bersama-sama berseru, selamatkanlah. Yang menjadi pertanyaan, apakah semuanya yang hadir di sana itu sungguh-sungguh meneriakkan Hosana dari sebuah kerinduan dan memohon untuk diselamatkan? Atau hanya sekedar ikut-ikutan untuk memeriahkan suasana? Kita dapat membayangkan ibarat dalam sebuah kerumunan kampanye pemilihan legislatif atau calon pemimpin daerah. Dari semua orang yang hadir pasti terlihat berapi-api meneriakkan yel-yel dan slogan-slogan seorang calon pemimpin atau partai. Tetapi motifnya pasti berbeda-beda. Ada yang sungguh-sungguh, tetapi banyak juga yang karena dibayar atau dikasih nasi kotak dan kaos. Nah, yang terakhir ini sejujurnya dia tidak peduli dengan apapun, yang penting dia dibayar. Nah, oleh karena itu kembali kepada pertanyaan awal tadi, apakah semua orang yang hadir dalam menyambut Yesus di Yerusalem itu sungguh-sungguh meneriakkan Hosana dari hati yang paling dalam dan dari sebuah kerinduan untuk diselamatkan, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Jawaban tentang itu memang tidak perlu. Yang perlu adalah kita mau merefleksikan peristiwa itu kepada kehidupan kekristenan kita saat ini. Saat kita berseru Hosana, apakah kita sungguh-sungguh atau hanya sebuah kebiasaan saja? Dalam Minggu Palmarum ini, dalam suasana yang jauh berbeda dari perayaan-perayaan Minggu Palmarum tahun-tahun sebelumnya, kita diarahkan supaya menaikkan doa permohonan dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati dan dari iman kita, sehingga kegembiraan kita dalam menyambut Kristus Raja Damai dan Penyelamat kita bukan lagi dengan daun palem atau dengan teriakan keras, tetapi dalam suasana hening, sebagaimana dalam ibadah-ibadah keluarga yang berlangsung saat ini. Kita diajak dan diarahkan supaya dari tiap-tiap rumah orang-orang Kristen terdengar doa permohonan Hosana yang sungguh-sungguh lahir dari iman dan pengharapan bahwa Allah akan melawat umatnya dan membebaskan dunia dari teror COVID-19 ini, dan juga dari banyak pergumulan kita yang dihadapi oleh pribadi-pribadi maupun keluarga maupun persekutuan. Karena semuanya itu akan menghalangi kita melihat kemuliaan Allah yang sedang menawarkan damai sejahtera. Maka seandainya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya mengunjungi rumah kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Dia akan mendengar
Dia mendengar dari pintu-pintu rumah kita doa permohonan, kesaksian, keselamatan yang lahir dari iman, bukan dari ketakutan atau kekhawatiran. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, melalui nats khotbah ini kita dituntut kepada sebuah pemahaman bahwa kedatangan Yesus di Yerusalem adalah salah satu dari penggenapan nubuatan para nabi, dari banyak nubuatan tentang Dia. Karena peristiwa ini telah dinubuatkan oleh Zakaria sebagaimana dicatat dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka secara otomatis ini akan menganulir pikiran yang mengatakan bahwa kehadiran Yesus di Yerusalem adalah untuk sebuah demonstrasi besar-besaran. Sekali lagi, ini adalah penggenapan janji tentang akan membuminya damai sejahtera yang akan ditawarkan oleh Tuhan kita. Karena Dia datang dengan kelemah lembutan, dengan keledai, bukan dengan kuda perang yang gagah dan perkasa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum ini dan dalam suasana yang berbeda yang kita alami saat ini, saatnya kita merenungkan masa-masa penderitaan Yesus yang akan disalibkan untuk keselamatan dan kedamaian kita. Jika Ia telah menuntaskan misi keselamatan itu, maka kita harus yakin bahwa ketakutan dan kekhawatiran kita saat ini juga telah ditaklukkannya. Dan pada waktunya kita akan meneriakkan sorak-sorai keselamatan sebagai buah dari iman percaya kita kepadanya, karena kita sudah diselamatkan. Untuk itu mari sambut Dia Raja Damai yang telah mengalahkan penderitaan dan persoalan kehidupan kita, dan bahkan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin.